Oke, baik Pak Sparta, Pak Ibu. Dik-Dik, boleh dimulai saja untuk sidang revala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. pada selamat sore ya, kepada mahasiswa Rafaela Kemala Putri ya. Iya Pak Kemudian Revala. kepada para penguji itu saudara Didik Saleh Sedikin. Kemudian kepada Bu Asri Nur Rahmi ya, penguji sekaligus pembimbing saudara ya, pembimbing sekaligus penguji ya, Rafaela ya. Iya Pak. Kemudian juga saya sendiri ya, ada 3 orang. Iya Pak. Jadi pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021, sesuai permintaan saudara, kami pada hari ini mengadakan ujian sidang skripsi ya. Setelah saudara melewati sidang sempro beberapa waktu yang lalu ya, dengan pengujian sama ya, pengujian sama. Untuk itu sebelum saya mulai, apakah saudara keberatan ujian diadakan hari ini? Enggak Pak, enggak keberatan. Apakah saudara dalam kondisi sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Stabil? Iya, stabil. Tidak tertekan? Enggak. Tidak Tidak Pak. depresi? Tidak Pak. Enggak, berarti bisa dilanjutkan ya. Iya. So kalau ada depresi, tertekan nggak bisa dilanjutkan ya. Nah, pada hari ini ujiannya ada tim penguji saya sendiri ya. Iya. Nama saya, kamu tahu nggak nama saya siapa? Pak Sparta. Oh, Sparta ya. Saya pikir kamu nggak tahu. Tahu Pak. Asri Sparta, kemudian Bu Asri Rahmi, kemudian Pak Didik Saleh Sedikin ya. Bertiga sudah masuk ya. Kalau saya nguji fit and proper test di OJK, suruh buka video itu ya. Buka video. Jadi selama ujian kamu harus buka video. Termasuk pengujinya sebenarnya buka video, tapi uji lagi ngantuk kali ya. Jadi itu aturan OJK kalau saya fit and proper test ya. Saya ujikan calon direksi, calon komisaris ya. Harus buka video. Dan videonya itu kamu harus diputar itu. Ada nggak di sebelah kamu ada orang? Coba diputar adanya. Enggak Ada nggak ada Pak. Nggak ada. Enggak ada Pak. Kamu ruang di mana nih? Di kamar Pak. Di kamar. Ada konsultan kamu ada nggak di depan? Nggak ada ya? Enggak Pak, enggak ada sendiri Pak. Nah, maka kalau di uji propertes di OJK, kalau saya uji calon itu pihak OJK selalu mutar duduknya sekelilingnya. Ada nggak orang lain yang di situ ya? Iya Pak. Dan juga selama ujian harus dibuka videonya. Jadi ada 3 tahapan nanti ya. Ini ujian terakhir yang kamu lewati nanti. Mudah-mudahan kamu sukses ya menjalaninya. Dan ujian terakhir juga habis selesai ini nggak ada lagi ujian lain. Jadi kalau seandainya kamu lulus hari ini, malam inilah malam tidur paling enak selama ini yang kamu rasakan. Iya Pak. Iya kan? Iya Pak. Jadi sejak kamu kuliah, inilah malam tidur paling nyenyak sekali ya. Nikmat sekali tidurnya. Tanpa ada beban dan kamu akan sumringah gitu. Tersenyum tidurnya. Ya, kalau dicabut malaikat kamu tersenyum tuh. Jadi janganlah ya, masih muda ya. Iya, jangan Pak. Jadi mudah-mudahan kamu lulus karena mungkin beberapa hari kamu begadang ya. Pernah begadang nggak bikin skripsi? Begadang Pak. Berapa hari begadangnya? Saya udah dari sebulan lalu sih Pak Wih, selalu begadang. wah itu kalau lulus hari ini benar-benar itu jam 8 habis sisa. Kamu muslim kan? Iya Pak. Nah, habis sisa langsung tidur aja tuh. Tidur, waduh nikmat banget tuh. Iya Pak. Nanti subuh bangun, nanti siang tidur lagi, waduh nikmat banget. Saya merasakan kenikmatan itu waktu saya lulus S3 itu. Sidang terbuka begitu lulus, waduh nikmat banget. Saya nyaris sebelum sidang itu mau jatuh saya tuh saking lembur berapa bulan ya, udah lemes badan saya ya. Nah, itulah ya. Jadi nanti ada 3 tahapan ujian hari ini. Tahap pertama soal presentasi ya. Iya. Presentasi waktunya 10 sampai 15 menit ya. Kemudian yang kedua setelah presentasi nanti kami berikan kesempatan kepada Bu Asri, Pak Didik, saya sendiri untuk memberikan respon ya, konfirmasi, perbaikan, saran ya, yang sifatnya positif ya. Iya, Yang nanti saya akan ya ini masa depanmu lah ya. Kamu pasti dak-digut nungguinnya. Harap cemas ya, cemas sekali kan. Iya. Antara ya dan tidak nih ya. Kemudian nanti setelah itu ke Pak Didi waktu ke saya jadi maksimal setengah jam lah bertanya. Setelah step pertama ini
kedua ini, setelah itu kami persilakan sudah keluar ruangan sebentar ya, untuk live ya. Karena Iya. kami akan bicarakan hasilnya bertiga ya. Apa kamu pantas lulus atau tidak ya. Iya, Atau Pak. semula lagi, atau kuliah lagi 4 tahun lagi kan bisa Aduh, aja. jangan. Ya, kamu kuliah 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi kan. Akhirnya kamu tua menua di APS saja tuh ya. Di APS saja. Yang mudah-mudahan enggak lah ya. Iya, Mudah-mudahan enggak, Pak. menuanya jangan di APS ya. Iya. Menuanya di tempat lain aja. Kalau di APS memuda aja. Iya, Pak. Memuda di APS menuanya tempat lain sama suami, calon suami. Ada calon suami udah ada. Ah, belum, Pak. Mau cari dong. Aduh, masa secantik ini enggak ada calon suami ya. Ya, carilah calon Iya. suami. Jadi nanti kalau sudah lulus ini, saya lulus, kamu udah dua pekerjaan besar kamu dua itu. Pertama calon suami, yang kedua pekerjaannya. Ya. Iya. Dua itu paling besar dalam hidupmu itu yang kamu lalui. Jangan pekerjaannya lupa bersuami. Nanti Iya. udah 45 kaget. Nggak ada suami kaget ya. Waduh ya. Iya. Nanti step ketiga nanti kita panggil lagi kamu, kita umumkan nilainya. Nanti Iya, itu Pak. silakan presentasi 15 menit ya. Jangan lama-lama ya. Iya, Bapak. Ya. Ya. Saya Silakan izin share screen ya, Pak. silakan Rafaela. Namamu panggilnya siapa? Rafaela susah saya ingat. Reva, Pak. Reva, Pak. Oh, Reva. Oh, Iya, Reva. Reva. La-nya nggak disebutkan. La-nya nggak usah. Enggak usah, Pak. Kepanjangan kalau Revala. Bukan, la-nya sebutkan kesannya Reva la kan susah. Reva aja. Nanti Reva aja. langsung nyanyi nih. Silakan. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu ini presentasinya? Udah. Saya mulai ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revala Kemala Putri dari Akuntansi 2017. Selamat sore, Ibu Asri selaku dosen pembimbing, Pak Pata selaku penguji 1, dan Pak Dik selaku penguji 2. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Metode Risk-Based Bank Rating dalam memprediksi financial distress pada perusahaan perbankan di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini, permasalahan pada PT Bank Muamalah tahun 2019 dengan kecukupan modal mencapai 11,58% dan risiko kredit bermasalah 4,53%, serta PT Bank Maybank Indonesia dengan kredit bermasalah mencapai 5,33%. Rumusan masalah ini, apakah metode RBBR dapat mengukur tingkat financial distress pada perbankan kategori buku 3 tahun 2016 sampai 2020. Landasan teori penelitian ini menggunakan signaling teori dengan variabel dependent financial distress dan variabel independent NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Rangka pemikiran sebagai berikut dengan hipotesis NPL berpengaruh terhadap financial distress, LDR berpengaruh terhadap financial distress, GCG berpengaruh terhadap financial distress, ROA berpengaruh terhadap financial distress, NIM berpengaruh terhadap financial distress, dan CAR berpengaruh terhadap financial distress. Di bab 3 ada operasional variabel, pengolahan dan analisis data, serta model regresi sebagai berikut. Lalu revisi seminar proposal yang pertama pada judul penelitian menghapus tingkat kesehatan bank supaya terfokus pada RBBR dan financial distress. Yang kedua, pada latar belakang lebih memperjelas tentang variabel RBBR dan dampak dengan financial distress. Ketiga, lebih menjelaskan variabel dengan pengertian serta memasukkan referensi dan kutipan. Pada penelitian terdahulu diminta untuk menambahkan jurnal internasional dari berbagai negara. Yang terakhir, dalam kolom definisi di bagian operasional variabel diminta menambahkan pengertian singkat serta pada model regresi diminta untuk mengambil simbol rumus disesuaikan dengan nama variabel. Di bab 4 ada sampel penelitian perusahaan perbankan kategori buku 3 yang ada 28 perusahaan, lalu perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ada 1, jadi jumlah perusahaan perbankan kategori buku 3 yang digunakan ada 27 perusahaan, periode observasinya 5 tahun, jumlah observasi 27 perusahaan dikali 5 tahun, ada 135, data yang telah di-outlier 14, jadi total observasi yang telah di-outlier ada 121. Statistik deskriptif penelitian ini, nilai maksimum dari financial distress sebesar 3,85 yang terdapat pada Bank Maya pada internasional tahun 2020, sedangkan nilai minimum 0,35 terdapat pada BPD Jawa Barat dan Banten tahun 2020. Nilai maksimum MPL sebesar 10,16 yang terdapat pada Bank Bukopin tahun 2020, sedangkan nilai minimum 0,00 terdapat pada Bank BNP Paribas Indonesia tahun 2016 sampai 2018.
Nilai maksimum LDR sebesar 996,74 terdapat pada The Bangkok Bank Company tahun 2020, sedangkan nilai minimum 55,35 terdapat pada Bank Mega tahun 2016. Nilai maksimum GCG sebesar 11,00 terdapat pada Bank DBS Indonesia tahun 2016 dan 2017, serta Bank OCBC NISP tahun 2016 dan 2017. Lalu nilai minimumnya 2,00 terdapat pada Bank BPD tahun 2018. Selanjutnya nilai maksimum ROA sebesar 4,67 terdapat pada Citibank NE tahun 2019, sedangkan nilai minimum minus 4,90 terdapat pada Bank Permata tahun 2016. Selanjutnya nilai maksimum NIM sebesar 8,83 terdapat pada Bank Sinarmas tahun 2016, sedangkan nilai minimum 0,47 terdapat pada Bank Mayapada Internasional tahun 2020. Yang terakhir, nilai maksimum CAR sebesar 65,79 yang terdapat pada The Bangkok Bank Company tahun 2018, sedangkan nilai minimum 10,52 terdapat pada Bank Bukopin tahun 2017. Analisis data panelnya menggunakan yang pertama uji Chow dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Selanjutnya menggunakan uji Houseman dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka menggunakan random effect model. Lalu uji Lagrange multiplier bahwa nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan penelitian ini menggunakan random effect model. Jadi model yang digunakan untuk uji asumsi klasik menggunakan random effect model. Uji asumsi klasik penelitian ini yang pertama uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas 0,124687 lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Selanjutnya uji multikolinearitas menunjukkan nilai kolerasi antar variabel independen tidak ada yang lebih besar dari 0,80, maka tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Selanjutnya uji heterokedastisitas menunjukkan nilai variabel independen dari probabilitas tidak ada yang kurang dari 0,05. Maka penelitian ini terbebas dari uji hetero. Lalu uji autokolerasi menunjukkan nilai Durbin Watsonnya 1,1351 dengan N121, K-nya 6, nilai DL 1,61835 dan nilai DU 1,7901. Disimpulkan penelitian ini terdapat autokolerasi. Regresi linear berganda penelitian ini yang pertama NPL tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,8366. Lalu LDR berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,0048. GCG berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,0236. ROA berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,0128. Lalu NIM berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,0000 dan CAR berpengaruh terhadap financial distress dengan probabilitas 0,0008. Lalu adjusted R-square-nya 0,219672, yang artinya 21,96% variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Tapi walaupun hasilnya rendah, penelitian ini tetap valid karena tidak adanya batasan di penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian, NPL tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress karena risiko kredit bank buku 3 sebesar 2,61% dengan kategori rasio masih memenuhi standar terbaik BI yaitu 5%. Disimpulkan semakin besar risiko kredit tidak berarti mempengaruhi besar atau kecilnya financial distress yang dihadapi bank tersebut. LDR berpengaruh secara positif terhadap financial distress karena likuiditas bank dapat mengetahui kemampuan bank dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabahnya. GCG dengan proksi ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap financial distress. Bank harus memiliki dewan direksi yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencakup berbagai macam risiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, ROA berpengaruh secara positif terhadap financial distress. Apabila perolehan laba mengalami peningkatan, maka semakin baik operasional dari suatu perbankan, khususnya dalam menjalankan usaha sehingga profitabilitas perbankan tersebut juga akan meningkat. NIM berpengaruh secara negatif terhadap financial distress. Besarnya rasio ini dapat dilihat dari bagaimana kemampuan bank dalam memaksimalkan pengelolaan terhadap aktivanya yang bersifat produktif.
Lalu CAD berpengaruh secara negatif terhadap financial distress. Jika nilai kecukupan modal tinggi, maka bank mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Implikasi manajerial dari penelitian ini yang pertama ada NPL, bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, maka bank harus melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua ada LDR. Bank harus memperhatikan jumlah dana pihak ketiga dalam membentuk kredit agar mendapatkan pendapatan yang baik, supaya tidak terjadi financial distress karena besarnya likuiditas suatu bank akan sangat bergantung pada keberhasilan kredit yang dikeluarkan. GCG. Keberadaan Dewan Direksi dapat membawa pandangan objektif dan independen untuk menetapkan tujuan ataupun menyelesaikan setiap permasalahan. Maka semakin banyak Dewan Direksi yang ada, maka akan semakin banyak keputusan yang akan dihasilkan oleh manajemen. Yang keempat ada ROA, strategi untuk menaikkan nilai profitabilitas dengan cara menurunkan biaya dana dan meningkatkan realisasi kredit berkualitas. Selain itu juga dapat meningkatkan fee-based income dan mengendalikan kredit bermasalah. Selanjutnya ada NIM. Semakin tinggi NIM, maka semakin meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga kemungkinan terjadinya financial distress akan kecil. Maka penurunan bunga deposito lebih banyak dibandingkan dengan bunga kredit, sehingga adanya potensi rasio ini akan naik. Selain itu, perbaikan rating investasi dan juga likuiditas perbankan dapat mempengaruhi kenaikan rasio ini. Yang terakhir ada CAR. Hal yang perlu dilakukan perbankan dengan memperkuat struktur modal yaitu meningkatkan jumlah laba yang dicadangkan atau menambahkan modal di setor. Lalu bank perlu menambahkan kualitas aktivanya di mana aktiva bank yang memiliki risiko paling tinggi adalah kredit. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, NPL tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress, LDR memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Ketiga, GCG proxy ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Yang keempat, ROA memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. 5, NIM memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. 6, CAR memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama, objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan kategori buku 3 pada periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, hasil adjusted R-square-nya dinyatakan cukup rendah. Hal ini berarti masih ada faktor lain yang lebih besar dalam mempengaruhi financial distress. Yang ketiga, dalam menganalisis GCG, penelitian ini hanya dibatasi dengan variabel ukuran Dewan Direksi. Saran untuk penelitian selanjutnya yang pertama diharapkan untuk menambahkan kategori perbankan seperti kategori buku 1, 2, atau 4, bahkan menambahkan kategori bank syariah. Yang kedua diharapkan untuk mengganti rasio pengukuran financial distress seperti metode Zmijewski, Glover, atau Springate. Yang ketiga, dapat menambahkan variabel independen lain seperti GCG yang diproksikan dengan ukuran Dewan Komisaris atau self-assessment. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Reva ya sudah presentasikan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ya. Oke, berikutnya saya persilakan kepada Didik untuk merespon, menanggapi saran, perbaikan atau pertanyaan. Pak Didik, silakan Pak Didik. Oke, terima kasih Pak. Reva, coba kamu suaranya kurang keras Pak. Iya, kurang keras. Halo Pak, suara kurang keras Pak, suaranya. Halo Pak, suara kurang keras Pak. Halo Pak Didik. Oke, tunggu sebentar. Halo Pak Didik, suaranya kurang. Ya. Iya, tunggu sebentar Pak. Iya, oke. Iya, sudah. Iya Pak. Sudah ya. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah Pak, udah jelas. Iya, sudah jelas Pak. Oke, coba lihat halaman 56 ya deskripsinya. Oke, 56. Nah, sekarang di 56 kamu sudah tulis di sini menggunakan uji. Udah jelas ya, coba uji. Oke, uji T coba kamu menggunakan uji T. Di Word ya Pak? Udah, oke. Uji statistik T parsial ya. Nah, dapat dikatakan apa signifikansi apabila nilai T. Iya, itu maksud saya tuh ya, yang diutnya. Nah, itu tolong samakan dengan yang bawahnya ya. Kamu kan
bukan nilai T-nya lagi tuh, nilai signifikansinya ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita yang menggunakan nilai ini ya, Pak. signifikansi, artinya asumsi dalam hipotesis itu sudah benar, tidak ada pertentangan. Nah, sementara hipotesis kamu ada pertentangan nggak? Ada pertentangan ya? Hipotesis 1, 2, 3 nggak? Iya, Dari yang hipotesis kamu 1, refer, Pak. dari jurnal-jurnal yang kamu rujuk, ada nggak pertentangan? Bahwa si A Hipotesis berpengaruh, si B tidak berpengaruh, ada begitu nggak? yang hipotesis 1 doang, Pak. Hipotesis saya yang NPL kan berpengaruh, Jadi tapi hipotesis satu gimana? hasilnya Bertentangan ya satu sama iya, lain. tapi Si A dengan hasilnya si B pasti nggak ternyata sama tidak ya. iya. Oke, kalau misalkan hipotesis itu berarti kita kembali lagi menggunakan uji T. Tapi kalau misalnya Iya, Pak. Heeh. Mhm. Tidak berpengaruh. Iya, Pak. Oke, kita lihat T hitungnya berapa? Iya, NPL-nya. T hitungnya berapa? T saya yang WiFi masuk. T hitungnya berapa? T hitungnya. Kita bandingkan dengan tabelnya. Sini T hitung yang ini. T itu di tabel ini ya, Pak. Nah, T hitungnya berapa Integrasi. T hitungnya? Nah, yang NPL ya, NPL 0,2. Di sini udah kelihatan tidak berpengaruh ya dari T statistik. T statistiknya aja udah di bawah T Iya, tabel ya. Ya kan? Udah gitu tidak signifikan iya, ya. Pak. Iya, Tidak Pak. berpengaruh dan tidak signifikan juga. Iya, Pak, yang Ya. iya tidak berpengaruh yang Untuk yang NPL. NPL. Terus yang LDR Iya. ini berpengaruh ya, signifikan. LDR Yang ini berpengaruh. signifikan, Iya. yang ROA signifikan, nah yang signifikan. NPL aja Berarti yang sih NPL yang tidak signifikan ya. Jadi kamu iya. Maaf Pak, Dik-Dik lihat suaranya ini tidak putus-putus. berpengaruh dan tidak signifikan sebenarnya kan. Saya lihat di halaman iya 6 halaman 70 ya. Iya Pak, Halaman 70. Terus saya bilang tadi di sini ada hubungannya dengan signaling teori. Hubungannya signaling teori di mana tuh? Iya, signaling. Iya kan? NPL tidak berpengaruh. Iya, Tidak berpengaruh, tidak berhubungan, signifikan Pak, ya kalau ini NPL. kan? Ya kan? Iya, iya Pak. Oke, coba lihat di sini saya tadi Iya, Pak. hasil uji statistik kamu di sini nih. Oke, putus-putus. Iya Pak, tadi putus-putus. Kayaknya delay deh Pak suaranya. Masih delay nggak suaranya? Udah Pak. Sudah jelas ya? Iya, udah jelas. Oke, berarti di WiFi-nya ada masalah nih. Coba di sini kamu mengkaitkan semakin besar risiko kredit tidak berarti mempengaruhi besar kecilnya financial distress yang dihadapi oleh bank. Sehingga bank tersebut memiliki NPL dan tunggu tadi saya lihat oke di atasnya nih. Iya. Coba di atasnya kamu mengkaitkan dengan signaling teori tidak sejalan dengan signaling teori. Signaling teori membahas apa sih? Keterkaitan antara sinyal suatu ini Pak. Pak. Apakah si investor akan menghitung berapa ROA, berapa NPL, berapa NIM, berapa? Enggak Pak, tapi kan keterkaitan gitu Pak sinyalnya. Kalau misalnya si banknya NPL-nya tinggi berarti kayak harus udah keburu disuspend dong kalau gitu. Oh iya Pak. Udah kan ada regulator kan. Regulator udah tahu kan ini. Iya. Iya kan? Iya Pak. Investor tidak akan kena kan gitu maksud saya tuh.
Nah, penelitian kamu ini berpengaruh untuk siapa sih? Bermanfaat untuk siapa? Untuk regulator apa untuk investor? Untuk investor, Pak. Untuk investor. Untuk investor? Iya. Kan signaling teori untuk... Kalau signaling teori kita bicara tentang pengaruh terhadap harga saham. Informasi itu kan. Iya, Pak. Nah, apakah ini informasi ini semuanya akan tercermin di harga saham? Pertanyaan saya. Oh, enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Gitu. Berarti untuk regulasi. Berarti untuk regulator kan maksud saya Iya, kan. regulator. Nah, tolong saya lihat yang ini, yang tabel yang ini sebenarnya relevan apa enggak gitu teorinya yang kamu kaitkan dengan ini kan gitu. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Terus ini datanya kamu bersumber dari data yang ada di OJK? Iya, Pak, yang dari OJK sama di laporan keuangan perusahaannya sih, Pak, masing-masing. Oke, saudara bisa presentasikan gimana saudara ambil data tentang LDR salah satu deh gimana? Dari laporan keuangannya, Pak? Nah, coba dari sumbernya pertamanya gimana? Oh. Saya dari webnya sih, Pak. Oke, silahkan. Jangan dari webnya dulu gimana? Ada, Pak. Perusahaannya. Kasih contoh aja saya. Sudah ambil data kamu tabulasi sampai ke Bang Wuri ya, Pak? Oke, silahkan. Oke. Bang Wuri. Oke. Report. Tahun 2016. Terus apa yang Ya, Pak, tahun 2017. 17, coba kasih contoh satu. Yang kamu ambil di mana? Nih, Pak, terus saya search aja yang NPL. NPL udah jadi sananya. Udah ada, Pak. Oke. Terus kalau pokoknya NPL, yang RGBR semuanya udah ada, Pak. Coba salah satu kamu lihat. Yang NPL coba cari. Oke, dari sana kamu. Ini, Pak. Kamu crop, pindahkan. Iya, Pak, saya pindahkan ke Excel. Oke, Excel, oke. Bentar ya, Pak. Oke, udah, saya tahu. Sekarang Excelnya gimana Excelnya? Saya mengetahui bahwa saudara olah datanya benar apa enggak. Oke. Ini, Pak. Oke. Terus NPL. NPL, LDR. Ini semuanya sudah ada di laporan keuangan ya, Pak? Oke. Itu hasil udah diolah belum ya? Belum, Pak. Ini masih yang data mentahnya. Oke, data mentah. Itu bedanya apa FD1, Y1, Y2? Kalau ini yang financial distress, Pak. Kan saya financial distress-nya pakai diproxy-in pakai Altman Z-score, Pak. Oke. Terus? Jadi ini harus dicari dulu, Pak, satu-satu working capital dibagi total aset jadi Y1. Terus ini return earning dibagi total aset. Terus? Kalau yang ini earning before tax. Iya, terus? Kalau ini book value equity sama total debt. Oke, terus habis itu ini rumusnya, Pak, dari Altman-nya 6,58 dikali sama Y1-nya yang tadi. Oke, jadi ketahuan financial distress itu hasilnya skor itu. Oke. Terus ini hasilnya. Setelah itu kamu gabungkan dengan yang tadi. Iya, Pak. Oke. Coba lembar kerjanya yang mana tuh? Financial distress dengan ROA dengan itu mana? Yang di Ifuse-nya, Pak. Oh, di Ifuse langsung? Iya. Saya langsung masukin ke Ifuse. Coba di Ifuse-nya. Saya izin share screen dari device yang satu ya, Pak. Boleh. Oh gitu, nggak usah. Jadi kamu dari sini kamu pindahkan? Iya, saya buka Ifuse-nya di yang satunya, Pak, laptop yang satu. Oh, oke. Karena di sini nggak bisa. Jadi kamu isi lagi itunya ya, oke. Nah sekarang dari
di IPUS pertama kamu olah apa? Saya yang pertama uji COW, uji Houseman sama uji LM, Pak. Uji cow itu gimana uji cow? Uji. Apa yang kamu lihat dalam uji cow? Untuk ini, Pak, untuk yang mengetahui fixed effect model atau ini. Lihat dari mananya? Lihat apanya? Dari common effects atau fixed effects itu lihat dari mana? Lihat apanya? Lihat dari probabilitasnya yang kurang dari 0,05. Oke, setelah itu kalau lolos? Kalau lolos masuk ke uji Houseman. Uji Houseman syaratnya apa? Uji Houseman kurang dari 0,05 juga, Pak, probabilitasnya. Tapi saya lebih dari 0,5. Saya 0,7633. Jadi lanjut ke uji LM, Pak, menggunakan Lagrange. Iya. Lagrange multiplier-nya gimana? Kenapa, Pak? Ya, LM-nya gimana? Uji LM-nya. Oh iya. Uji LM-nya itu sama juga, Pak. Uji LM itu saya menggunakan jadinya probabilitasnya di bawah 0,00. Udah gitu? Jadi penelitian yang uji asumsi klasik menggunakan random effect model, Pak. Random effect model, oke. Iya. Sekarang random effect model, kamu lakukan apa lagi? Saya uji normalitas. Normalitas. Nah itu kalau dari kurva itu sepertinya normal apa nggak normal? Maaf, gimana, Pak? Simetris nggak kurvanya tuh? Berbentuk lonceng apa enggak? Di uji normalitasnya, Pak? Saya gini, Pak, uji normalitasnya. Gimana? Coba uji normalitasnya. Di halaman 55. Di atas. Gimana? Ini, Pak. Oke. Kamu lihat di mananya? Di probabilitas. Di atas 0,5. Di lebih dari 0,80, Pak. 0,80. Iya, Pak, 0,05 uji 0,80. 0,80. Jadi itu normal. Oke, lanjut. Lalu ke uji multikolinearitas. Uji multikol lihat apanya? Uji multikol dilihat dari ini, Pak, kurang dari 0,80. Apanya? Ini variabelnya semuanya. Apanya yang 0,80 apanya? Variabel independen ya, Pak? Iya, apanya? Independen. Kenapa independennya? Kurang dari 0,80 ukuran apa itu? Oh, kalau dikurang dari 0,80 berarti apanya yang kurang dari 0,80 tuh? Variabel independen ya, Pak? Apanya ukurannya? Kan ada ukurannya kali. Ukuran. Iya. Udah, ceritanya udah lewat ya. Udah multiko. Terus uji hetero. Iya, Pak, uji hetero. Hetero lihat apanya? Uji hetero lihat dari probabilitasnya. Oke, lihat dari probabilitasnya. Jelas kan? Nah, kamu bilang jelas itu ukurannya prob, ya kan? Iya, kurang dari 0,05. Oke, terus? Terus uji autokolerasi, Pak. Lihat apanya? DB, lihat DU. Iya, DB. DL, DU sama Durbin-Watson-nya. Ya, oke. Terus ini, Pak, uji hasil. Di hasil itu ya. Berpengaruh atau tidak. Oke. Adjustednya 21%. Iya, Pak. Probnya oke. Terus udah gitu. Oke, yang kamu simpulkan apa? Jadi ini, Pak, NPL yang tidak berpengaruh terhadap financial distress. NPL itu apa? Non-performing loan. Kredit bermasalah, Pak. Kredit bermasalah tidak terhadap financial distress. Iya, oke, terus kenapa tuh tidak berpengaruh? Karena di penelitian ini di kategori buku 3 masih NPL-nya rendah. Masih iya, Pak, masih 2,61. NPL-nya rendah ya, iya, ya kan? Iya, Pak. Oke. LDR? LDR-nya berpengaruh terhadap financial distress, tapi di kategori buku 3 ini LDR-nya kurang sehat, Pak. Dia 111,45%. Yang sehat ukuran berapa? Kenapa, Pak? Yang sehat berapa ukurannya? Oh, yang sehat ukurannya 85 sampai 100. Ini di atas? Over berarti? Iya, di atas, Pak. Oke, yang GCG?
Kalau GCG yang baik itu 6 sampai 7. Jadi tapi dia Nah, baik. kamu ngukur GCG pakai apa ini? Pakai Sebe dewan tarif? direksi. Oh, cuma dewan direksi saja, satu Iya, Pak, ukuran aja? satu aja, satu. Transparansi nggak? Enggak, Pak. Oke. Terus yang ROA? Kalau ROA ini termasuk yang sehat, dia 1,62%. Oke, NIM? Berpengaruh. Kalau NIM, NIM-nya juga sehat, Pak, 4,53%. Lalu CAR-nya juga sangat sehat, dia 22,87%. Oke. Terus, berarti kamu GCG cuma satu ya tadi tuh, Iya, ukuran Pak. dewan direksi Iya, saja? dewan direksi. Oke. Transparan nggak ada, itu nggak ada ya, kontabilitas nggak ada, yang tarif nggak dipakai berarti kamu ya. Nah, Iya. cuma di sarannya kamu sarankan yang pakai tarif aja nanti ya, Oh, diperluasnya ya. iya. Di saran Kamu kan penelitiannya ya, Pak. cuma pakai GCG doang ya, cuma salah satu. Iya, GCG-nya cuma satu doang. Oke. Terus keterbatasannya apa? Keterbatasannya sama yang pertama itu karena ininya cuman buku 3, Pak. Buku 3 tahun 2016 sampai 2020. Terus yang kedua adjusted R-square-nya kecil. Sama yang ketiga yang GCG-nya cuman dipakainya satu, Pak, yang ukuran dewan direksi doang keterbatasannya. Itu oke. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan hasil penelitian kamu digunakan untuk semua perbankan, akan sama nggak kira-kira hasilnya? Kamu buku 3, Iya. akan sama nggak kira-kira? Kayaknya hasilnya akan beda sih, Pak. Akan beda? Iya, akan beda-beda. Oke deh. Makasih, Pak Sparta, silakan. Udah Terima cukup. kasih, Pak Dik-Dik. Ya. Ya, terima kasih Pak Didik ya. Oke, saya nanya sedikit aja ya. Iya, Bapak. Kamu hasilmu kan tadi coba lihat regresinya mana? Ini ya? Iya, Pak, ini regresi. Bentar ya, saya tunggu. Regresi. Yang saya rubah itu apa aja tuh sidang sampel itu apa sudah? Oh, Bapak minta tambah. Ini Pak, di judul kan saya tadinya tingkat kesehatan bank. Tapi katanya Bapak tingkat kesehatan banknya hapus aja, jadi terfokusnya sama financial distress sama RBBR-nya. Terus apa lagi? Terus ini Pak, sebentar. Di latar belakang lebih diperjelas tentang variabel-variabelnya, pengertiannya Pak. Terus sama kutipan, masukan kutipan. Sama ini Pak, model regresinya diganti simbol jadi nama variabel. Udah kamu perbaiki udah? Sudah Pak. Sudah ya. Kemudian hasilnya mana coba regresi. Nah ini ya. Kamu satu regresi aja. Iya Pak, satu regresi. Jadi yang signifikan yang mana? LDR, GCG, ROA, NIM, CAR. NIM dan CAR, iya Pak. Tandanya udah sama nggak hipotesis tandanya? Yang beda apa? Yang beda di NPL aja Pak. Saya NPL-nya berpengaruh, tapi hasilnya tidak berpengaruh. Oh, pengaruh. Iya. Kalau LDR tanda koefisiennya positif, kalau di hipotesisnya apa? Positif negatif hipotesisnya? Saya di hipotesisnya ini doang Pak, berpengaruh atau tidak doang, tapi semuanya berpengaruh. berpengaruh. Ya. Iya. Kalau GCG? GCG berpengaruh. Pengaruh. Iya. Kenapa nggak pakai satu arah? GCG itu kan makin tinggi GCG kan harga sahamnya makin bagus tuh, bukan positif tuh. Iya. Kenapa nggak positif? Ini berpengaruh positif Pak. Bukan hipotesisnya itu. Oh, hipotesisnya. Nah, kenapa nggak dipositifkan? Hubungannya nggak positif. Iya Pak, soalnya saya semua hipotesisnya cuma berpengaruh aja Pak. Enggak, bukan, itu nggak bisa tebak-tebak, ada logikanya. Logikanya ada tuh, nggak bisa tebak dari teori sama penelitian sebelumnya. Kenapa pengaruhnya? Di penelitian sebelum saya Pak, karena saya ngikutin penelitian sebelumnya Pak. Penelitian sebelumnya itu berpengaruh saja gitu. Kalau teorinya gimana tuh? Buang GCG terhadap harga saham itu teorinya apa? Logika teorinya? GCG terhadap signaling teori atau terhadap financial distress-nya Pak? Financial distress lah, kan dependennya financial distress kan. Ini karena semakin banyak dewan direksi. Kamu dewan direksi aja nggak bisa. Iya, kamu di GCG-nya apa dewan direksi aja kan?
Iya, di One Direction Nggak aja. bisa GCG judulnya tuh, simbol bukan GCG, Oh, dua direksi. oh langsung di GCG Dewan itu banyak Direksinya aja itu, ya, Pak? banyak, iya. Nggak bisa simbol GCG, dua direksi aja. Iya, Pak. Berarti nanti Ya. variabelnya diganti yang GCG ukuran Dewan Direksi aja ya, Pak? Dua Buat direksi, jalan. ukuran dua direksi aja bikin, ya, ukuran dua direksi. Kenapa ukuran dewan direksinya nggak dibikin dua arah, kamu bikin pengaruh terhadap apa harga saham? Kenapa? Teorinya gimana itu? Saya teori gimana tuh? Saya teori dewan direksi itu terhadap harga saham gimana tuh? Ada nggak teorinya mengatakan dia pengaruh positif atau negatif? Saya teori. Ada bukan teori nggak? Kalau di penelitian saya yang sebelum-sebelumnya hanya menjelaskan berpengaruh aja, Pak, nggak ada positif atau negatifnya. Bukan penelitian sebelumnya, logika teorinya. Oh, Bukan penelitian sebelumnya. Sebelumnya kan ada juga yang mengatakan positif negatif, ada juga kan. Masa hasil penelitian sebelumnya nggak tahu dia pengaruh positif negatif? Maka nggak tahu penelitian sebelumnya. Contoh penelitian sebelumnya apa tuh yang di bab 3, di bab 2 itu penelitian sebelumnya yang hubungan dewan direksi itu terhadap harga saham, masa nggak ada hasilnya positif negatifnya? Kamu tambahkan lagi itu positif negatifnya, hasilnya itu masa nggak ada positif negatifnya? Iya, Pak. Kan dibaca dong, jurnal itu jangan abstrak aja dibaca sampai ke dalam kan. Iya, Pak. Masa nggak ada sih, itu makin lemah. Jadi pengajuan pengajuan hipotesis lemah sudah. Teorinya juga nggak bisa kamu jelaskan kenapa logika teori mengatakan apa dewan direksi itu pengaruh terhadap harga saham itu apakah positif negatif, kenapa nggak bisa dikatakan positif negatifnya, kenapa? Itu jelas juga teorinya. Ini Pak, di Dewan Direksi itu sangat berpengaruh karena Enggak, Dewan iya, Direksi. pengaruh kenapa nggak bisa dikatakan pengaruh positif negatif, itu dijelaskan juga tuh. Oh iya Pak, Nah, baik Pak. kenapa nggak bisa dikatakan hanya pengaruh saja negatif positif, kenapa? Ya, Iya Pak. itu ada tuh, ada. Iya Pak, baik Pak. Kalau ke teorinya ada, masih belum kuat hipotesisnya itu ya. Iya Pak, baik Pak. Nanti saya akan Sehingga tambahkan. menjelaskan nggak jelas itu. Ya. Iya. Penjelasan Iya, Pak. kamu tadi ya, itu juga seperti misalnya eh, itu GCG ganti dengan dewan direksi ya, Dewan cuma satu Direksi. aja, nggak bisa pakai GCG cuma satu itu aja kok. Iya Pak. Dan ROA itu hipotesis kamu apa hipotesisnya? ROA terhadap harga saham itu, hipotesisnya. Saya berpengaruh terhadap financial distress. Kok pengaruhnya kok nggak, kenapa nggak ada positif negatifnya ROA terhadap financial distress? Kamu teori financial distress ambil dari siapa financial distressnya? Kenapa maaf Pak? Teori financial distress dari siapa kamu ambil financial distress itu? Oh, teorinya. Ada tuh pengetahuan pengaruh financial distress, ada tuh teorinya. Siapa kamu ambil teorinya? Muhammad Nasir dan Muhammad Ali Pak dari Ya penelitian Allah, ini. itu jangan itulah yang buku bahasa Inggris lah, yang terkenal kan ada tuh financial distress. Oh, Siapa iya Pak. terkenal tuh? Ya Allah, itu orang nggak jelas. Sama dari Altman, Pak. Alman itu kan ada situ penjelasannya, di rumusnya Iya. gimana hubungannya? Ada positif negatif kan itu. Iya Alman Pak. itu ada. Masa nggak ada? Alman itu udah bisa jelaskan itu. Iya Pak. Seperti misalnya ROA itu apa? NIM itu apa? Ya, Iya Pak. ada situ. Ya, masa bisa jelaskan kamu itu seperti misalnya kar juga ada. Kar Iya. itu hipotesis masa ini kalau kamu hipotesisnya satu arah, jelaskan kenapa satu arah itu apa? Alasan kenapa satu arah nggak bisa jelaskan positif negatif. Oh Ya, iya Pak. teori Berarti kamu kan ada. semuanya hipotesisnya saya ganti jadi ada positif negatifnya ya Pak. Bukan itu. Jawaban dari kajian teori kamu. Kajian teorinya apa kecenderungannya dari kajian teorinya? Oh iya Pak. Dari kajian teori kecenderungannya satu arah atau dua arah. Kalau dua arah, kasih tahu kenapa dua arah. Apakah nggak bisa positif negatif pengaruhnya itu? Oh iya Jelaskan Pak. itu. Sama seperti misalnya kamu punya suami nih ya.
Bersuami. Suami Iya, kamu Pak. tuh bisa pengaruhi gimana? Pengaruh positif negatif. Oh enggak bisa Pak, kadang negatif kadang positif. Kenapa negatif? Contoh gini, positif juga gini-gini. Berarti satu arah tuh artinya. Oh Ngerti iya, nggak? Pak. Iya, Pak. Nggak bisa sembarangan kita katakan, wah ini harus dua arah Pak, harus satu arah. Bukan gitu masalahnya, masalah kajian teori. Jadi kalau Oh, kamu nggak ngerti hubungan itu diceritakan dengan teori, karena hubungan A dengan B itu satu teori apa hubungannya. iya, Misalnya Pak. X1 mempengaruhi Y. Teorinya apa? Iya, Logika teori apa? Misalnya iya, Pak. ROA, makin tinggi ROA kan, masa makin bangkrut dia. Bangkrutnya makin kurang kan, berarti hubungannya Iya, apa? Negatif kan? iya, Pak. Masa nggak bisa jelaskan seperti itu? Kan jelas saja. Masa orang tinggi masih bangkrut? Nggak ada lah perusahaan orang tinggi dia bangkrut, nggak ada itu. Mana ada? Iya, Pak. Udah posisi kamu nggak bisa satu arah. Nah, berarti kan lemah, nggak ngerti kamu teorinya itu ya. Iya, Yang Pak. kalau Nanti saya teori, perbaiki, Pak. iya. Terus nanti di hasil kajian teorinya, di hasil. Jadi kalau hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian sebelumnya cenderung kemana tuh? Terhadap financial distress. Hasil penelitian sebelumnya. Positif atau negatif? Cenderung ke positif, Pak. Jadi makin tinggi ROA, makin tinggi tingkat financial distress-nya. Masa iya sih? Itu financial distress itu skornya gimana? Kalau makin tinggi skor, makin Oh, makin kalau makin tinggi skornya skor, itu makin semakin tinggi skor apa? Tinggi skor makin bangkrut. Coba cek. Makin rendah skor makin tidak bangkrut atau gimana? Terus tahu tuh. semakin rendah skornya Skornya semakin distress, semakin semakin rendah skor makin mempengaruhi. distress, kalau makin tinggi makin bagus. Berarti Iya, hubungan Pak. ROA terhadap Oh, hubungan berarti terhadap financial negatif distress ya? apa itu? Hubungan financial distress terhadap ROA apa hubungannya? Berhubungan negatif. Negatif. Hipotesis Iya. kamu ajukan apa? Hipotesisnya apa? Hipotesisnya? Nggak ada negatif positifnya? Iya, nggak ada, Pak. Oh, kan jelas itu. Itu kan itu jelas tuh teorinya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya Baik, Pak. kerja teori lah, nggak mungkin sembarangan aja, Iya, Pak. ya kan? Iya, Pak. Justru kalau ada perusahaan industri mengatakan orangnya makin tinggi, makin rendah Z-nya cenderung bangkrut, itu aneh itu. Ada apa itu? Iya, Pak. Tapi kalau enggak, kalau kamu satu arah aja, kedua arah, kalau negatif kamu diam aja, positif, kalau hasil positif kamu bilang signifikan, positif diterima, kalau negatif juga terima, nggak jelas itu, ya, Iya, Pak. nggak jelas. Iya, Pak. Itu teori kan kuat itu, kuat. Itu ada bekal buat sering baca buku. Logika teori dicatat bukunya, mengatakan statement-statement seperti itu. Ya, kajian teori seperti itu mungkin mana ada perusahaan return aset yang tinggi, skornya itu makin rendah, mana ada, makin tinggi lah skornya. Skor makin tinggi kan makin peluang bangkrutnya rendah kan, tingkat bangkrutnya rendah. Iya, Pak. Jadi dia terbalik tuh, kalau skor tinggi kebangkrutan makin rendah, kalau skor rendah kebangkrutan makin tinggi. Iya. Itu hati pertimbangannya. Dan saya lihat juga di dalam, nanti perbaiki yang kajian teorinya itu, Iya, Pak. Teori perbaikan. diperkuat lagi kajian teorinya ya. Iya, Terus Pak. seperti misalnya NIM gimana tuh NIM? NIM NIM ke kurang dari lebih dari 1,5, Pak, yang sehat. bukan, NIM itu hubungan dengan kebangkrutan apa? Hipotesisnya? Oh, NIM. Dua arah juga tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kan teori jelas tuh, teori Atman itu Iya. jelas. Makin tinggi NIM, Makin maka tinggi NIM skor makin semakin tinggi. baik. Iya, Pak. Iya, kan jelas itu. Bagaimana sih? Ya, Iya, Pak. itu jelas. Seperti sebelumnya lihat banyakkan mana positif negatif. Hasil maka penelitian sebelum itu nggak bisa 1-2 jurnal aja, harus banyak jurnal kan, ini banyak penelitian. Iya, Jadi Pak. udah banyak. Yang Penelitian. satu jurnal aja, satu jurnal nggak bisa digunakan. Bisa kamu ambil 20 penelitian 18 positif, berarti kuat tuh, teori positifnya kuat tuh. Ya. Iya, Pak. Jangan hipotesis ya positif, bom positif, katakan langsung itu. Yakin kamu. Seperti misalnya apa lagi itu? CAR gimana? CAR yang sehat lebih dari 8%, Pak. Bukan itu saya tanya. Pengaruh CAR terhadap pengaruh CAR terhadap itu
kebangkrutan. Semakin tinggi CAR, semakin baik perusahaannya, Pak. Kan jelas itu. Iya. Posisinya apa ya posisinya? Berpengaruh terhadap financial distress. Pengaruh nggak jelas tuh. Iya. Bukan positif. Positif Iya, lah. Pak. Positif berarti. Jelaskan lah positifnya, jelaskan. Iya, Pak. Jangan bikin hipotesis berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan kira-kira kamu aja. Iya, Itu Pak. kan saya suka lebih arah, Pak. Gak bisa suka-sukanya itu dari kajian teori ya. Baik, Pak. Teori itu ya. Itu penting, dan analisis kamu belum analisis kayak kenapa bisa contoh kenapa NPL itu tidak signifikan, padahal NPL itu mana? Iya, Pak. Ini karena signifikan di kan aneh tuh. kategorinya. Karena Kan di aneh itu kategori NPL buku nggak signifikan. tiganya. Iya, Pak. Ya kenapa nggak signifikan itu? Kata kebangkrutan. Karena di Itu lagi. kategori buku tiganya aja sih, Pak. Mungkin kalau misalnya Nggak ada hubungan buku 3 buku 2 tuh. Buku 3 buku 2 itu kaitan dengan jumlah modal aja, nggak ada hubungan dengan risiko, nggak ada NPL, nggak ada itu. Ya. Iya, Pak. Nggak ada pengaruh ketiga, nggak ada hubungan ketiga itu. Buku besar juga NPL bisa rendah, bisa kecil, bisa tinggi. NPL-nya kalau buku 2 juga sama, bisa NPL rendah, bisa tinggi. Kemungkinan bisa aja. Nggak ada hubungan dengan buku-bukuan itu ya. Saya kenapa NPL itu nggak pengaruh? Itu kamu jelaskan kenapa nggak pengaruh terhadap kebangkrutan. Nah, kamu ceklah data NPL-nya, ya. Jangan baca-baca lah ya. Kenapa itu? Belum terjelaskan itu ya. Sama seperti misalnya apa LDR signifikan, ya. Iya. Jadi signifikan itu terkait dengan kamu bisa jelaskan logika LDR terhadap kebangkrutan itu bisa jelaskan di analisis itu ya. Iya, Pak. Jelaskan. Jadi kesannya masih ngafal aja tuh. Mati nih. Halo? Iya, Pak. Enggak, Pak. Oh ya. Halo, iya, Pak. Jadi tadi kesannya baru ngafal aja tuh. Belum bisa jelaskan dengan lebih kelihatan memahami apa enggak itu ya. Iya, Pak. Itu. Jadi belum capai ke arah situ kamu itu. Ya. Apalagi implikasinya itu enggak ada mengarah ke itu. Ke upaya-upaya untuk bangkrutan. Bang, dari bank itu ada kemungkinan bangkrut tuh. Berapa bank yang mengarah ke bangkrut, berapa bank? Ada nggak dijelaskan di deskripsi statistiknya? Enggak, Pak. Enggak ada yang mengarah ke bank. Tapi di buku 3 ini termasuk ke gray zone, Pak. Soalnya di financial distress-nya dia 1,76. Ya maka dijelaskan buku 3 itu bank-bank mana yang masuk ke arah ke bangkrut, area bangkrut, mana yang cenderung bangkrut, mana yang cenderung sehat itu, cenderung tidak bangkrut. Ada nggak dipetakan itu? Bikin petanya itu. Iya, nggak ada, Pak. Hanya nilai minimumnya aja, Pak. Iya, Pak. Itu minimum itu nggak ada artinya. Makanya statistik itu bukan sekedar hafal-hafal gitu aja. Iya, Pak. Ya? Iya, baik, Pak. Berapa bank yang berapa bank kamu teliti? Berapa bank? 27 perusahaan, Pak. 27 bank. 27 bank itu yang mengarah ke bangkrut berapa bank? Selama tahun penelitian kamu itu berapa? Nggak tahu kan? Iya, Pak. Kalau nggak tahu gimana menanalisisnya, coba. Analisisnya, Delva. Itu aja kamu nggak tahu, maka mendengar analisis kamu garing aja tuh saya. Sama aplikasinya, nggak tahu. Coba kamu baca-baca artikel-artikel terkini bank-bank ketiga itu kondisi kesehatan mana. Kalau kondisi sehat kan nggak ada bangkrut tuh. Iya, nggak bangkrut ya kemungkinan NPL itu nggak signifikan ya. Iya, Pak. Signifikan penjelasannya. Lain itu cenderung positif ya. Positif arah kemana? Arah ke skor yang tidak bangkrut. Iyalah. Iya. Ada skor yang tidak bangkrut. Itu maksudnya. Jadi harus bisa kamu cek itu data itu. Kalau data cuma sedikit, 28 bank kali berapa tahun? 5 tahun, Pak. Kali 5 tahun seupil datamu itu. 26 kali 5 seupil tuh. Masa seupil itu nggak ngerti perilaku rata-rata itu? Iya, baik, Dilihat aja data udah ketahuan dari mata telanjang aja, bukan mata pakai baju tuh. Mata telanjang udah bisa dilihat itu. Arah data itu kelihatan tuh. Sedikit kan datanya. Iya, Pak. Iya. Jadi harus kamu sejiwa dengan perubahan data itu. Perubahan data itu
kamu bisa nangkap kenapa naik turun, ada apa, di tahun berapa kan, Iya, Pak. kejadiannya apa gitu Iya, baik, Pak. ya. Baik, Pak. Jadi nggak hanya sekedar masukkan data ke QFIS tuh dihitung dapat hasil kan garing lah ya. Jadi peneliti itu harus mengetahui karakteristik data itu ya. Iya, Pak. Ada data tuh, data yang nakal misalnya variabelnya ini variabel cenderung nakal nih, ini variabel cenderung baik, itu tahu tuh ya. Ini data ya apa variabel tentang kebangkrutan ini cenderung banyak bangkrut nih, tahu kamu ini banyak bangkrut nih, bangkrut makan bangkrut tahu ya. Ini kan nggak tahu gimana menganalisis coba, itu kan susah itu. Iya, Pak. Ya, misalnya NPL Bank, wah NPL Bank itu cenderung nggak gitu, pergerakan nggak banyak. Kalau pergerakan nggak banyak kan pasti nggak signifikan lah. Logika seperti itu. Iya, Pak. Operasi rendah, stabil aja NPL-nya. Kalau stabil pasti nggak signifikan tuh, ya. Tapi kalau data Iya. variasi, kebangkrutan variasi, data X-nya variasi pasti ada signifikan. Tapi data dependent variable nggak variasi, stagnan, ya. Dan data yang variabel stagnan nggak bervariasi pasti nggak signifikan atau arahnya nggak jelas karena kalau ini naik ini turun besok ini turun ini naik nggak jelas itu turun itu kan bisa dibaca itu ya. Iya, Data mau supil itu ya harus bisa. Iya. Saya data saya ribuan waktu S3 bisa saya tangkap pergerakan data itu ya. Ribuan datanya. Iya, Pak. Bagi cuma Nanti saya perbaiki. 100 itu pelajari ya bisa ditambah kali analisisnya ya. Iya, Bapak. Jadi kaitkan dengan kondisi perbankan sama kondisi kebangkrutan buku 3 itu. Iya, Pak. Kalau banknya nggak ada bangkrut, ngapain bikin skripsi ini sebenarnya kan nggak perlu sebenarnya. Iya, Pak. Ngapain meneliti itu? Jelas bank pada sehat semua, ngapain teliti? Sama misal ada orang di kampung itu, kampung itu ada sekitar 1.000 orang ya, kepala ya. Itu sehat terus, sehat, kamu sehat, nggak ada masalah. Berarti nggak ada masalah dengan kesehatan kan? Kenapa kamu bikin ke penelitian di situ? Apa sih yang pengaruhi faktor-faktor apa yang pengaruhi sehingga orang banyak mati di situ? Loh, orang nggak mati kok. Iya. Orang nggak ada mati, kenapa pilih mati? Mati itu kebangkrutan ekstrim kan mau mati itu, ya. Iya, Pak. Misalnya orang loh kamu kok bikin penelitian faktor-faktor apa sih yang pengaruhi kematian di situ di desa itu? Orang nggak ada yang mati, sehat aja semua. Samanya di bank nih ya, buku 3 itu gak ada yang mau bangkrut kok, nggak ada yang masalah. Lihat laporan keuangannya aman-aman aja. Kalau kamu bikin apa pengaruh terhadap kebangkrutan? Ya iyalah biasa-biasa aja hasilnya. Pasti enggak lah ya. Pasti positif, baik semua, nggak ada yang ekstrim lah ya. Terus nggak ada juga nggak signifikan ya. Iya, Pak. Jadi dicek juga data keseluruhan dari buku 3 itu. Mungkin kamu bisa jawab itu ya. Jadi mungkin ada masalah dia tuh melihat fenomena penelitian kali ya. Nah, penelitian itu agak salah kamu, tapi nggak apa-apa udah terlanjur ya. Nah, penelitian itu kalau bisa kalau ada banyak bank buku 3 itu yang mau bangkrut, yang ada masalah, mau di merger, itu kan perlu diteliti ya. Jadi kalau aman-amannya seperti misalnya dulu di tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Bukan 2004 ya. Tahun 90-an itu dulu ada satu BPR namanya di kampung saya itu Lumbung Piti Negari LPN. Piti Negari itu udah ribuan jumlahnya. Simpan pinjam. Itu Lumbung Piti Negari itu bermasalah. Ada tutup, ada mati enggak. Ada masih jalan dan nggak jalan, ada mati suri, macam-macam. Nah, itu cocok diteliti tingkat kebangkrutan tuh ya. Gak banyak sakit tuh. Cocok diteliti. Kenapa teliti kebangkrutan LPN faktor-faktor apa yang pengaruhi kebangkrutan LPN lembaga Lumbung Piti Negari. LPM itu Lumbung Piti Negari di Sumatera Barat itu. Kenapa? Ya karena banyak nih Pak, ada sebagian udah mati suri atau jalan, sebagian tutup segala macam. Nah, itu cocok ya. Tapi kalau LPN itu sehat semua, satu pun nggak ada yang tutup, masa yang neliti tentang kebangkrutan situ? Nggak mungkin ya. Iya. Nah, makanya penelitian tentang kebangkrutan ini sekarang jarang dilakukan penelitian itu peneliti lama. Di tahun-tahun masuk krisis dulu masih mending krisis moneter ya, itu banyak perusahaan bangkrut, banyak bank tutup ya. Sebelum krisis moneter berapa? 99, krisis moneter 99. Nah, sebelum itu bank-bank udah banyak tutup kan, tutup. Itu pada saat itu banyak penelitian tentang
kebangkrutan di Banyak perbankan. Banyak ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Apalagi ketiga aman-aman aja semua ya. Mungkin ya. Iya. Jadi hasil kamu ini nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Karena kondisinya ya bukan pada kondisi bank itu mau turun kinerja nggak juga ya. Itu ya Reva. Jadi Iya, perlu kamu sampaikan di analisis itu ya, hasil ini diliti pada bank pada aset semua. Jadi kamu teliti kebangkrutan, maka hasilnya aneh-aneh ya, kadang nggak bisa dijeneralisasi ke depan, susah diprediksi. Ya, hasil ini depresinya bank banyak tidak bangkrut ya, itu hasilnya. Banyak bank tidak bangkrut di bank ketiga itu. Jadi ya dari rata-rata kebangkrutan itu ya, iya Pak. berapa skor yang minimal maksimal dia harus bangkrut, berapa minimal harus bangkrut itu. Ada rata-ratanya. Nah, kalau nggak ada ya kesimpulan di situ. Banyak nggak bangkrut ya. Jadi positif ini cenderung data mengarah ke positif semua ya. NPL-nya nggak signifikan ya. Mungkin NPL-nya ini tidak begitu tinggi, jadi tidak bisa jadi patokan sudah bangkrut apa enggak ya. Iya Pak. Bank kan udah rendah, kecil-kecil banknya. NPL-nya juga seperti misalnya Euro Abang stabil aja nggak ada masalah ya, cenderung meningkat, ketika turun pun sedikit ya. Nah itu seperti itu. Ya kondisi perbankan sehat aja gitu. Tidak aja tinggal kesehatan bank, baca artikel kesehatan bank buku 3 itu selama 3 tahun penelitian, pasti ada artikel itu dilihat aja dia. Aduh sekarang banyak banget. KTI di Google tuh prediksi kebangkrutan bank buku 3. Iya Pak. Di situ baca itu artikelnya ya. Dibaca juga. Ya, kalau nggak ada maka penelitian kebangkrutan bank sekarang kalau dia penelitian kebangkrutan bank kan orang ketawa baca siapa yang bangkrut nih. Ya kan? Iya Pak. Tapi kalau kamu mahasiswa kan apa-apa, kamu lihat implementasi teori nggak apa-apa lah ya. Iya. Nah, tapi harus tahu kenapa dia itu nggak bisa menjelaskan karena kondisi baik-baik aja ya. Oh iya Pak, baik. Oh, sama ke anak kedokteran itu bingung nih. Ditis itu kampung, saya pengen cek kenapa orang sakit banyak mati sini. Ditis itu kampung, tapi melihat orang kampung itu sehat bangga. Iya Pak. Aduh, teliti aja kan, teliti aja. Sehingga kata dosennya, kenapa kamu teliti situ? Gak usah pengen orang mati, berapa orang mati? Jarang mati, Pak. Kenapa teliti itu? Iya Pak. Aduh, gimana nih? Ya, Repa, saya waktu kamu proposal tuh masih bingung. Buku 3 dan bangkrut, saya belum ngeh aja. Baru sekarang saya ngeh itu. Tapi Iya. gak apa-apa lah, kamu udah berusaha kan tahu kamu itu bahasanya kalau bank yang nggak bangkrut itu banyak bangkrut diteliti kebangkrutan ya, agak aneh hasilnya ya. Iya, jadi lebih paham mungkin dari yang nggak paham kan, yang nggak terlalu Apa? paham gitu ya, Jakarta. Iya apa? Iya, jadi lebih paham lagi Reva juga gitu kan. Iya. Nah, betul. Jadi yang kita lihat masalah itu kan ada terjadi fenomena yang di luar dugaan yang tidak kita harapkan ya. Iya. Misalnya orang pengen tasnya tuh sakit di situ ya. Kita pengen perusahaannya kok banyak itu. Tapi nggak apa-apa, ini bagus lah. Oke, itu aja sampaikan Mbak Asri ya. Oke, baik, terima kasih banyak Silakan Pak. kalau Pak bimbingnya masih ada Saran lagi. dan masukannya. Mbak Asri ada lagi? Mbak Kalau saya Asis? sih mungkin sebelumnya udah ya, karena pembimbing, jadi udah sempat sama Reva untuk masukannya juga. Nanti tinggal mungkin beberapa yang revisi, yang tadi yang perlu direvisi gitu kan. Seperti itu. Oke. Baik. Gimana Pak Dik, apakah ada tambahan? Nggak ada, udah. Sudah Pak. Sudah cukup Pak. Boleh ini dulu ya. Ya, ini kebetulan saya yang jadi itu, Mbak Asri, biar saya aja. Jadi Mbak Reva, karena kita sudah bertanya semua ya, Pak Didik juga, Mbak Asri, banyak tahu tentang kamu, saya juga berurusan ya. Maka untuk itu kita akan merekap nilai, maka silakan keluar dulu ya. Tapi jangan kemana-mana ya. Iya Bapak. Reva, ya. Iya Nanti Pak. kamu lupa diri langsung ke mall gitu. Enggak. Ke mall ya. PPKM Pak. PPKM ya, sepatu kan ya, emosi, mall dibuka emosi ingin belanja. Silakan. Ya udah. Silakan Mbak Devita dikeluarkan si Reva ini.